Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rudzaki Bramdani dari program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan pengujian perangkat lunak yang sudah kelompok kami buat. Di sini saya tidak sendiri, ada Laurentius Jovito sama Raffi Ardiansyah. Jadi dengan judul Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan Berbasis Web. Nah, untuk di sini kita masuk ke abstrak dan gambaran sistemnya. Jadi di sini sistem ini kami bangun menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap 5. Dapat diakses juga melalui browser langsung tanpa instalisasi tambahan. Lalu fitur utamanya juga mencakup login, pengelolaan data buku, peminjaman, pengembalian, perhitungan denda otomatis, dan laporan transaksi. Ada 3 aktor yang terlibat. Yang pertama ada admin, ada mahasiswa, dan kepala perpustakaan secara keseluruhan. Jadi ini ada hasil pengujian kami menunjukkan angka yang cukup baik. Seluruh 10 skenario black box lulus rata-rata cyclomatic complexity-nya 3,2. Tingkat penerimaan UAT mencapai 86,75% dan tidak ada regresi yang ditemukan. Nah, kemudian di sini kita masuk ke latar belakang rumusan masalah dan tujuan. Latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama, pencatatan manual rentan human error. Kemudian yang kedua, perhitungan denda tidak akurat. Kemudian selanjutnya, pencarian buku lambat dan sulit. Lalu laporan transaksi terlambat. Dan yang terakhir, resiko kehilangan data fisik. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan berbasis web, bagaimana menguji fitur utama dengan black box testing, kemudian bagaimana mengukur kompleksitas kode via cyclomatic complexity, bagaimana memvalidasi penerimaan pengguna melalui UAT, kemudian bagaimana memastikan tidak ada regresi setelah perubahan sistem. Untuk tujuannya, membuat sistem informasi perpustakaan berbasis PHP dan MySQL, menguji 10 skenario black box, menganalisis CSV pada 5 file PHP utama, OAT dengan 12 responden, regression, dan OAT testing untuk validasi kualitas rancangan. Nah, di sini ada 6 kelas OOP, yaitu ada user, anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan ada laporan. Jadi sistem kami dirancang dengan pendekatan tadi saya sudah bilang, OOP atau Object Oriented Programming. Tadi ada 6 kelas. Ini kita jelasin. Yang pertama itu ada kelas user, menangani autentikasi, anggota menyimpan data mahasiswa, buku mengelola stok dan informasi buku, peminjaman mencatat transaksi pinjam berserta validasinya, lalu pengembalian menghitung denda secara otomatis, dan laporan menghasilkan atribut dan metode yang fokus pada tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kita masuk ke black box testing. Jadi metode pertama yang kami gunakan adalah ini, black box testing. Jadi pengujian ini dilakukan murni dari sudut pandang user. Jadi kita tidak melihat isi kodenya, hanya memberi input dan memvalidasi output yang keluar. Nah, kami menjalankan 10 skenario mulai dari login dengan kredensial benar dan salah, kemudian tambah buku, ada pencarian, peminjaman dengan stok tersedia maupun stok kosong, hingga pengembalian tepat waktu dan terlambat. Dan hasilnya seluruh 10 skenario ini berhasil atau bisa dibilang statusnya pas. Semua fitur berjalan sesuai ekspektasi usernya. Nah, di sini kita masuk ke white box testing dan cyclomatic complexity. Nah, metode kedua ini di mana kita masuk ke dalam kode dan menganalisis setiap jalur eksekusi yang mungkin terjadi.
Jadi kami menggunakan rumus cyclomatic complexity CC sama dengan E minus N plus 2P, di mana E adalah jumlah edge-nya, N adalah jumlah node-nya, dan P adalah jumlah komponen. Dari 5 file PHP yang kami analisis, login PHP memiliki CC tertinggi yaitu 6 karena menangani 2 role berbeda. File lainnya berada di angka 2 sampai 3. Nah, rata-rata keseluruhan CC sistem kami adalah 3,2 yang masuk kategori rendah, artinya kode mudah dipelihara dan mudah diuji. Nah, untuk kita masuk ke user acceptance testing atau UAT. Pengujian ketiga ini di mana kami melibatkan pengguna nyata untuk memvalidasi apakah sistem ini benar-benar layak dipakai. Nah, kami melibatkan 12 responden, 2 pustakawan yang berperan sebagai admin dan 10 mahasiswa sebagai anggotanya. Nah, keduanya diberikan skenario tugas nyata lalu mengisi kuesioner, hasilnya cukup memuaskan. Kemudahan navigasi 88%, desain antarmuka 85%, kecepatan respon mencapai 82%, dan kesesuaian fungsi tertinggi di 92%. Jadi rata-rata keseluruhannya adalah 86,75%, sehingga sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan. Nah, selanjutnya kami melakukan regression testing untuk memastikan bahwa setiap kali kami mengubah atau menambah fitur-fitur lama tidak ikut rusak. Dari 6 skenario yang diuji, misalnya setelah kami menambahkan fitur denda otomatis, seluruhnya pas, tidak ada regresi. Nah, di sisi lain, object oriented testing memvalidasi setiap kelasnya dan metode secara individual dari 9 test case yang mencakup semua kelas, mulai dari user sampai yang terakhir laporan. Nah, seluruhnya juga pas atau lulus bisa. Nah, setiap kelas menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Nah, untuk metrik model. Nah, untuk melengkapi evaluasi kualitas rancangan, kelompok kami juga mengukur metrik model berorientasi objek. Dari segi cohesion, sistem kami dinilai tinggi karena setiap kelas hanya berisi metode yang relevan. Karena yang relevan dengan domainnya. Nah, couplingnya sedang, yang wajar karena memang ada ketergantungan logis antar kelas seperti peminjaman yang bergantung pada buku dan anggota. Kemudian reusability-nya baik, terutama kelas buku dan laporan yang bersifat generik. Nah, secara keseluruhan kualitas rancangan sistem ini bisa dibilang bernilai baik dan sudah bisa atau siap dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian ini strategi implementasi dan pemeliharaan. Untuk implementasinya, kami merekomendasikan pendekatan bertahap dari analisis kebutuhan, perancangan, pembuatan, pengujian, perbaikan, deployment, sampai evaluasi pasca implementasi. Penting juga soalnya untuk menjalankan paralel run minimal 1 bulan lah agar transisi dari sistem manual ke digital bisa berjalan dengan baik. Dari sisi pemeliharaan ada 4 jenis yang perlu dilakukan secara rutin. Korektif untuk perbaikan semua bugs atau segala bug yang ada, adaptif untuk penyesuaian kebutuhan user yang baru, kemudian perfektif untuk meningkatkan performanya, dan preventif seperti backup database dan monitoring error log. Nah, di sini kita masuk ke kesimpulannya. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian pengujian yang kami lakukan, sistem ini terbukti berjalan dengan baik. Black box 10/10, pasnya CC rata-rata 3,2, kategori rendah
bench coverage 100% pada fungsi denda, UAT 86,75% dari 12 responden, regresinya juga 6/6, OO testingnya juga 9/9, pas, dan metrik model menunjukkan cohesion yang tinggi serta reusability yang baik. Dengan demikian, sistem ini dinyatakan mungkin layak dan akan siap diimplementasikan untuk penggunaan yang nyata. Nah, di sini untuk saran pengembangan ya, kedepannya kami menyarankan beberapa pengembangan. Pertama, notifikasi otomatis via email atau SMS H-1 sebelum batas pengembalian. Kedua, penguatan keamanan kode menggunakan password _hash dan prepared statements untuk mencegah SQL injection. Nah, ketiga, integrasi barcode atau QR code untuk mempercepat input buku. Dan yang keempat, dashboard statistik visual. Yang kelima, fitur reservasi buku dan keenam, automate testing dengan PHP unit supaya kualitas kodenya tetap terjaga setiap ada perubahan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.